Hai, apa kabar semuanya? Semoga kabar Anda baik-baik saja. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan Anda untuk membangun channel Codot Film. Yuk kita lanjutkan alur ceritanya, sambil siapin kopi dan cemilan, setting suara volume full. Gasken. Mata Master Sekte Jin Luantian seperti pisau saat mereka melepaskan cahaya keemasan. Anak muda ini. Dia menahan keinginannya dan tidak bergerak karena takut akan dewa tertinggi di belakang Shihao. Hal-hal ini adalah harta yang penting bahkan untuk Peng Reis. Setiap peng emas yang sangat kuat hanya bisa memelihara salah satu dari bulu asli ini sepanjang hidup mereka, membuat mereka tidak lebih lemah dari tulang simbol primordial. Seluruh gunung leluhur hanya memiliki 3 atau 4, dan mereka semua disegel di dalam perbendaharaan mereka. Itu karena tidak setiap leluhur peng kuno dapat meninggalkan satu, dan selama bertahun-tahun, beberapa digunakan. Terima kasih banyak kepada Senior Jin. Penampilan Shihao yang pemalu benar-benar menjijikkan di mata Jin Luantian. Bajingan kecil yang penuh kebencian ini benar-benar membutuhkan pukulan. Kakak Jin, lepaskan. Meskipun itu adalah harta yang penting, apa nilainya jika dibandingkan dengan melintasi alam? Begitu kita memasuki alam yang lebih tinggi, materi ilahi dan harta langka apa yang tidak dapat kita temukan? Yun Changhai menasihati secara rahasia. Orang tua Hou Reis juga tersenyum dan mengangguk, berjalan ke konsol Jin Luantian. Namun, tidak peduli bagaimana Anda melihatnya, dia tampaknya menikmati bencana ini, membuat Jin Luantian merasa lebih buruk. Pada akhirnya, wajah Jin Luantian jatuh dan dia mengangguk. Dia memerintahkan seseorang untuk mengambil bulu asli dari Peng Reis. Ini, tentu saja, adalah individu yang penting, karena bagaimana mungkin sembarang anggota klan bisa bersentuhan dengan benda suci seperti itu? Senior, kamu harus melalui formasi transportasi sekarang agar kamu dapat kembali lebih cepat. Malapetaka besar sedang mendekat, dan waktu sangat penting. Shihao dengan baik hati mengingatkan. Heng! Jin Luantian mengeluarkan dengusan dingin yang berat dan menyikat lengan bajunya sebelum pergi. Meskipun dia tahu bahwa ada dewa tertinggi di belakang Shihao, dia masih tidak menunjukkan rasa hormat padanya. Kemudian, Shihao mengumpulkan Huoling Er, singa berkepala 9, musang, dan yang lainnya untuk berdiskusi. Dia memberitahu mereka tentang keparahan dan urgensi situasi, bagaimana bencana besar akan turun kapan saja. Semua orang menjadi gugup, dan tidak ada yang ingin tinggal di sini. Mereka semua ingin kembali ke klan mereka untuk menyampaikan informasi ini sesegera mungkin untuk mempersiapkan bencana. Badai dahsyat akan segera tiba. Kamu tidak meninggalkan wilayah gurun. Singa berkepala 9 itu menatap Shihao dengan heran. Dia dan Gagak Api telah memutuskan untuk tinggal karena klan mereka tidak memiliki ahli tertinggi. Karena Celestial, Golden Peng, True Hou, dan yang lainnya semuanya adalah keturunan makhluk surgawi. Jika singa berkepala 9 dan klan Gagak Api melintasi alam dengan mereka, tanpa ahli tertinggi di sana, itu akan terlalu berbahaya. Shihao mengangguk dan berkata, benar, saya tidak ingin pergi. Saya belum menemukan ayah dan ibu saya. Jika mereka tidak pergi, maka saya juga tidak. Kamu tidak pergi. Mata Huoling Er berkilau seperti air saat mereka memandangnya. Shihao mengangguk. Dia sudah membuat keputusan. Huoling Er terdiam. Keadaannya berbeda. Klan api memiliki individu yang sangat kuat seperti Kaisar. Kemampuannya luar biasa, dan karena itu akan sangat berbahaya baginya selama bencana besar. Apa yang bisa mereka lakukan? Mereka hanya bisa memilih untuk melakukan perjalanan melalui formasi kuno. Namun, jika mereka berjalan melalui formasi, dia harus mengikuti juga dan sepenuhnya meninggalkan wilayah gurun ke alam yang lebih tinggi. Ini adalah kesempatan yang luar biasa, tapi mengapa Shihao enggan?
Mungkin karena ada orang-orang tertentu dan hal-hal tertentu yang pasti sulit untuk dilupakan. Di gunung, cahaya warna-warni bersinar dari formasi transportasi. Peng bersayap emas muncul dari langit dan turun. Itu dengan cepat berubah menjadi bentuk manusia, dan di dalam tangannya ada kotak batu dengan segel yang menempel padanya. Banyak terima kasih kepada senior Peng Reis. Shi Hao menggoyangkan pantatnya saat dia berlari mendekat. Melihat sikapnya yang pemalu dan sopan, orang-orang di sini ingin menggunakan kotak batu untuk memukul wajahnya. Anak iblis ini, bocah kecil yang rendahan ini terlalu hina, inilah yang dirasakan setiap anggota Peng Reis. Shi Hao membuka segel itu. Serangkaian simbol bersinar dan berkobar dengan cahaya, mengubah kertas kuning menjadi abu. Mantra rahasia telah kehilangan keefektifannya. Dia dengan hati-hati membuka kotak batu. Dia sangat bersemangat, karena ini sekarang yang ketiga. Dia sudah mendapatkan bulu asli dari luan hijau dan burung vermilion sebelumnya. Dia sekarang semakin dekat dan dekat dengan tujuannya. Seberkas cahaya melonjak, dan seluruh langit diselimuti cahaya multiwarna keemasan. Seolah-olah perbendaharaan dibuka. Itu sangat mempesona, sedemikian rupa sehingga orang-orang di tempat kejadian tidak bisa melihat langsung ke arahnya. Ini adalah bulu Peng emas. Panjangnya 1 meter dan berwarna kuning berkilau. Simbol misterius tersembunyi di dalamnya, dan mereka beredar dengan fluktuasi yang mencengangkan. Suara tangisan Peng yang menggetarkan langit samar-samar terlihat. Shi Hao mengekstrak bulu asli ini, dan dengan goyangan lembut, ruang itu sendiri bergetar, melepaskan suara wu. Fragmen emas memenuhi langit seperti bintang dan tersebar ke segala arah dengan cara yang sangat menakutkan. Selain itu, garis tebal cahaya emas ilahi mengikuti. Pancaran listrik terpicu tentang energi yang hampir seperti pancaran pedang ini. Kekuatan ofensifnya sangat mencengangkan, dengan jelas menunjukkan kekuatan besar dari Peng Reis. Barang bagus, Shi Hao berkata pada dirinya sendiri. Itu tidak lebih lemah dari tulang simbol primordial. Hanya dari menggunakannya seperti ini membuatnya menjadi senjata yang sangat tangguh, jadi tidak perlu menggambarkan sifat luar biasa dari Vive Bird Fan. Dia bukan satu-satunya yang merasa seperti ini. Mata anggota Golden Peng sendiri, Celestial, dan para ahli True Race menjadi merah. Bagaimana hal seperti ini bisa diberikan? Biasanya disimpan dalam perlombaan untuk membuat harta rahasia. Shi Hao menutup kotak batu dan menyimpannya. Dia sangat puas. Di masa depan, dia benar-benar mungkin bisa memperbaiki artefak magis yang mengguncang dunia. Begitu kipas berharga seperti itu dikeluarkan, hanya gelombang sederhana yang akan mengubah gunung menjadi abu dan sungai kering. Kekuatannya akan luar biasa. Kong Qiuji kembali. Tidak diketahui apa yang dibicarakan keduanya. Mereka berdiri berdampingan, dan keduanya memiliki jenis ekspresi tenang dan puas yang hanya bisa diperoleh setelah mengalami cobaan siksaan yang panjang karena tidak dapat berbicara satu sama lain. Aku ingin tetap di sini. Baldi kedua mengucapkan kalimat ini. Shi Hao tercengang. Apakah kamu tidak mengerti betapa gawatnya situasinya? Pakar tertinggi merak dari masa lalu, dan botak kedua hari ini mengangguk. Dia menatap Yun Menglan, dan jelas bahwa keduanya akan menghadapi hidup dan mati bersama. Kamu harus memahami bahwa alam yang lebih tinggi dan masa depan penuh dengan ketidakpastian. Sulit untuk mengantisipasi mereka akan membawa nasib baik atau buruk. Shi Hao mengingatkan. Untuk beberapa alasan, Dewa Willow tampak agak mendukung mereka, mengeluarkan daun willow khusus. Warnanya emas samar dan bukan hijau tua. Itu mendarat di tangan Sechon Baldi. Sebelum formasi dibuka, kamu memiliki satu kesempatan untuk membawa satu orang kembali ke Stone Village. Pakar tertinggi merak segera tergerak, dan kemudian dia menjadi sangat berterima kasih atas hadiah tipe ruang yang luar biasa ini.
Yang lain tidak bisa mendengar atau melihat apa yang sedang terjadi, tetapi mereka bisa menebak bahwa itu adalah dewa yang menampakkan dirinya. Menglan, aku sudah membicarakan pernikahan anak muda ini sebelumnya. Botak kedua menunjuk Si Hao, dan kemudian dia melihat Yun 11 yang tidak jauh. Menglan dan Yun 11 berbicara pelan sebentar. Keduanya sangat muak dengan pengaturan ayah dan saudara di masa lalu, menyebabkan perpisahannya dari Kong Qiuqi dan memaksa keduanya hampir tidak pernah bertemu lagi. Karena itu, dia ikut campur. Apa? Liontin kasih sayangmu sudah diberikan padanya. Yun Menglan tercengang. Tidak, pencuri kecil itu yang mencurinya. Yun 11 agak hingar-bingar. Anggota Celestial Race semua terkejut, karena semua orang dewasa tahu bahwa para wanita dari Celestial Race semuanya memiliki affection pendants yang biasanya diberikan sebagai tanda cinta mereka. Liontin kasih sayang Yun 11 telah diberikan kepada Si Hao beberapa tahun yang lalu? Saya mengerti. Saya akan bertanggung jawab atas masalah ini di tempat Anda. Yun Menglan mengangguk. Bibi yang hebat, ini tidak seperti yang kamu pikirkan. Yun 11 mulai menjelaskan, tapi bagaimana dia harus melakukannya. Saat itu, bocah iblis itu menggigit telinganya yang berkilau dan hilang begitu saja. Namun, hal itu pasti tidak bisa diekspos. Terlebih lagi, saat itu, dia tidak menyadari signifikansinya. Hanya dalam beberapa tahun terakhir dia mengetahui betapa pentingnya itu. Kakak, kamu juga pernah mendengarnya. Beberapa tahun yang lalu, affection pendant telah diberikan oleh 11R, jadi saya percaya bahwa Anda tidak akan mengganggu kedua anak muda ini, kan? Yun Menglan menatap kakak laki-lakinya. Yun Changhai tertawa pahit. Dia telah mendengar cucunya menceritakan kisah ini secara sederhana, dan itu jelas bukan hadiah sukarela. Namun, dengan Yun Menglan berbicara seperti ini, jelas masih menyimpan keluhan atas peristiwa masa lalu, itu membuatnya kehilangan kata-kata. Bagaimana dia bisa menolaknya? Batuk, dia mengeluarkan batuk kering. Baiklah, kalau begitu mari kita lakukan seperti itu. Anak muda, karena kamu telah mendapatkan affection pendant, kamu bisa datang dan melamar pernikahan di masa depan. Yun Menglan berkata dengan tegas. Ah! Si Hao menggaruk kepalanya. Ini terlalu mudah. Itu adalah objek kepercayaan? Bagaimana mungkin hal-hal seperti pernikahan menjadi begitu tidak berdasar dan diputuskan begitu saja? Adapun penggarap Golden Peng, Green Luan, dan True Hou, mereka semua tercengang. Dewi Yun 11 dari Archaic Divine Mountains memutuskan pernikahannya begitu saja? Itu terlalu ceroboh. Generasi muda, khususnya, mau tak mau melolong dalam kesedihan. Tatapan mata mereka benar-benar bisa membunuh. Mereka semua menatap Si Hao dengan penuh kebencian, benar-benar ingin mengisi daya. Untuk apa kalian memelototiku? Aku bahkan tidak akan pergi ke alam yang lebih tinggi. Siapa yang tahu dia akan menjadi istri siapa di masa depan? Seharusnya tidak ada kekurangan jenius yang memalukan di alam yang lebih tinggi, kan? Si Hao bergumam. Apa katamu? Yun Changhai menatap curiga pada anak muda itu. Tidak banyak. Orang tua, karena kita adalah keluarga sekarang, berikan aku beberapa bahan lagi, oke? Selain materi ilahi, saya masih membutuhkan bahan lain untuk memperbaiki formasi desa, kata Si Hao. Dia sudah lama mengatasinya. Lupakan tentang Dewi, bahkan jika itu adalah dewa wanita, lalu apa? Mereka akan dipisahkan oleh alam, jadi apa gunanya memikirkannya? Dia tidak bisa membawanya kembali secara langsung, kan? Kalau tidak, dia bisa memilih untuk tetap tinggal dan tidak pergi ke alam yang lebih tinggi. Siapa yang tahu tempat seperti apa alam yang lebih tinggi itu? Itu jelas tempat di mana sekte leluhur kuno dan indah berada.
Penampilan Yun 11 yang luar biasa mungkin merupakan hal terbaik untuk meningkatkan hubungan. Kamu anak nakal. Ketika Yun Changhai mendengar gumamannya, dia mengayunkan lengan bajunya dan pergi. Namun, pada akhirnya, dia masih memberinya setumpuk bahan berharga. Ini membuat beberapa anggota Celestial Race cemburu, dan beberapa orang mengerutkan kening. Senior, siapa di antara kalian yang masih memiliki materi ilahi atau bulu asli primordial untuk diberikan kepadaku? Saya akan memberitahu ahli tertinggi Merak untuk memberikan diagram kepada Anda semua sehingga Anda semua dapat memperbaiki formasi di masa depan. Namun, pada saat ini, semua ahli ras yang kuat menggertakkan gigi mereka dan mengabaikannya. Setengah dari selusin materi ilahi diambil olehnya, namun dia masih ingin mengekspektasinya. Dia tidak tahu kapan harus berhenti. Shi Hao tampak malu dan menangkupkan tangannya. Dengan suara penipu, dia berkata, air jernih akan terus mengalir dari pegunungan hijau. Kita akan bertemu lagi, membesarkan anak dengan baik, istriku. Matilah! Akhirnya, Shi Hao dan yang lainnya berangkat, menggunakan formasi di sini untuk melanjutkan perjalanan mereka. Singa berkepala 9, gagak api, dan yang lainnya saling menyuruh untuk menjaga diri mereka sendiri. Mereka kembali ke klan masing-masing. Dengan kemampuan ilahi Dewa Willow yang hebat, mereka secara alami tidak perlu menggunakan formasi gunung ilahi. Sebuah jalan langsung dibuka, memungkinkan mereka untuk pergi. Ini segera menyebabkan wajah banyak ahli kehilangan warna. Tiba-tiba, ruang di sekitar mereka terdistorsi, dan lorong itu menjadi tidak stabil. Ini tentu saja tidak akan mempengaruhi keselamatan mereka, karena Dewa Willow ada di sini, dan ini adalah bagian yang dibuatnya. Setelah agitasi, gelombang aura gagah berani mengguncang ruang di sekitar mereka sampai hampir hancur. Lampu warna-warni berkedip. Mereka berjalan keluar dari lorong dan melihat pemandangan yang tak terpikirkan. Cakar besar memanjang dari bumi dan menyebarkan awan di langit. Itu tebal dan tanpa hiasan, seolah-olah telah dikubur selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Masih ada cangkang tanah di sekitar cakar yang belum disingkirkan, memberinya perasaan kuno. Baru saja, justru keberadaan inilah yang mengganggu stabilitas lorong. Akibatnya, mereka masih beberapa ribu li dari desa batu. Shi Hao langsung ketakutan. Cakar besar ini bisa menutupi langit. Dia sepertinya pernah melihatnya. Di masa lalu, demi mengasah dirinya sendiri, dia meninggalkan desa batu, dan dalam perjalanan ke perbatasan barat negara batu, dia telah melihat cakar yang menakutkan ini saat mengendarai unicorn. Pada saat yang sama, cahaya menyilaukan melesat melintasi langit. Ini adalah retakan di ruang angkasa. Ada seseorang di alam yang lebih tinggi yang mencoba mendobrak tembok antar alam. Oke guys, jangan lupa like, comment, share, and subscribe di channel Codot Film. See you next video. Peace out and bye-bye.